Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. A'adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang kita bisa live streaming lagi, bisa online, bersama dialog bersama mantan Wahabi, betul ya, Mas Muhammad Arif, yang merupakan mantan Wahabi ya. Iya benar ya. Nah, pada malam ini kita tetap mendiskusikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dan apa Ahlus Sunnah? Karena sekarang ini ada sebagian kelompok minoritas mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara para ulama dari mazhabul arba'ah, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak menganggap kelompok ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan Wahabi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang dari dulu sejak abad keempat Hijriah itu identik dengan Asy'ariyah Maturidiyah, pengikut mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini yang perlu kita bahas. Nah, orang-orang Wahabi ini, orang-orang Wahabi di antara modus penyebaran mereka ini menggunakan propaganda. Termasuk propaganda yang mereka lakukan ini, mereka kalau bikin lembaga biasanya tidak mau pakai nama guru-gurunya. Misalnya pakai sekolah tinggi Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, sekolah tinggi Syekh Albani, atau sekolah tinggi Syekh Fauzan, atau sekolah tinggi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Tapi mereka pakai Imam Syafi'i. Di mana-mana beberapa lembaga di Indonesia yang namanya Imam Syafi'i itu banyak yang Wahabi. Ada di Banda Aceh, kemudian di Sulawesi Utara, kemudian di Bima, di Jawa Timur, kemudian di banyak daerah Imam Syafi'i. Padahal nama Imam Syafi'i ini sudah menjadi merah. Orang itu kalau berbicara Imam Syafi'i berarti mazhabnya Imam Syafi'i. Sementara di lembaga tersebut kurikulumnya, ajarannya berbeda dengan mazhab Syafi'i. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Nah, ini kalau seperti ini tujuannya mengelabui umat, itu jelas fatal sekali. Ada ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu terhadap kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Nah, ini khawatir ya pakai nama Imam Syafi'i, sementara ceramah-ceramahnya, kurikulumnya, cara bergaulnya ini tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i yang diajarkan oleh ashabus Syafi'iyah, oleh murid-muridnya. Karena mazhab ini memiliki sanad yang berkesinambungan dari dulu kepada murid sampai sekarang. Nah, ini salah satu propaganda Wahabi.
Misalnya sekolah tinggi Wahabi nggak ada. Tapi Imam Syafi'i yang dipakai. Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita kembali kepada poin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana Mas Arif, baik-baik saja malam ini? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada malam ini terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang perlu ditanyakan sebagai mantan Wahabi. Mungkin ada Ustadz Wahabi atau Ustadznya dulu atau Ustadz Wahabi yang sekarang melemparkan syubhat-syubhat tentang Ahlus Sunnah. Silakan ditanyakan. Saya ingin tanyakan sekali lagi ya, walaupun kemarin kita sudah membahas, saya ingin tanyakan sekali lagi, menegaskan siapa itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau secara identifikasi ya, kalau diidentifikasi pada masa sekarang, seperti ditegaskan oleh Al-Imam Sayyid Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan idza utlaq Ahlus Sunnah wal Jamaah wal murad bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi sedangkan di luar Asy'ariyah Maturidiyah, Syiah, Hizbut Tahrir, Mu'tazilah, Ibadiyah, apalagi yang ada sekarang ini. Ibadiyah, kemudian juga ya macam-macam Syiah ya, dan Wahabi menurut kami bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini dalam konteks akidah ya, dalam ya memang perbedaan antara golongan ini masalah kita. Kalau di dalam masalah furu'iyah itu tidak begitu, kadang tidak begitu besar perbedaan. Walaupun berbeda artinya terjadi toleransi. Ini masalah akidah biasanya. Kedua Kiai, saya ingin tanyakan sumber referensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Sumber referensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Cuma di dalam masalah ini, dalam penggunaan akal, Ahlus Sunnah ini mengikuti standar yang stabil. Mengapa begitu? Karena di dalam Islam ini ada kelompok yang terlalu rasional ke kiri-kirian, yaitu Mu'tazilah. Ada kelompok yang terlalu tekstual, tidak mau pada nalar, tidak mau pada akal, yaitu golongan golongan Hasyawiyah, gak mau menggunakan akal tidak digunakan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nas digunakan, akal digunakan, sama-sama digunakan. Karenanya kata Imam Al-Ghazali, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini sama dengan orang yang pandangannya itu normal berjalan di siang hari. Jadi semuanya kelihatan dengan terang. Semuanya jelas kelihatan. Jadi masalah ya penggunaan akalnya ini memang stabil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akal juga diperlukan, dalil Al-Quran dan Sunnah juga diperlukan. Ya juga diperlukan. Baik. Selanjutnya Kiai, ada ustadz yang mengatakan, ustadz saya juga dulu waktu saya masih aktif di Salafi gitu. Di Wahabi ya? Iya, maaf, Wahabi. Saya masih terpengaruh oleh budaya dulu nyebutnya manhaj salaf, manhaj sunnah begitu. Akhirnya setelah saya hijrah, saya nyebutnya Wahabi gitu ya. Wahabi, bukan Salafi. Itu para ustadz, termasuk ustadz, saya sebutkan inisialnya. Ya mungkin pakai inisial saja. Inisial AMSP gitu. Oh, tidak apa ya. Baik. Di situ disebutkan membahas kitab-kitab akidah para Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum periode Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi menurut pandangan mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada sebelum periode Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi
memang begini, sebelum Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada. Kata para ulama seperti diterangkan oleh Al-Imam Syekh Murtada Az-Zabidi dalam Ithaf Usaha dan Muqtadim, Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur ini tidak mengeluarkan pendapat baru dan tidak mendirikan mazhab baru, tidak membuat ajaran baru. Kedua-duanya ini hanya menetapkan, menjelaskan, mempertahankan, membela ajaran yang diriwayatkan dari generasi salaf, dari kalangan para sahabat, tentunya dari baginda Rasulullah SAW. Dua orang ini hanya membangun metodologi, hanya manhaj, metodologi bagaimana cara mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah derasnya terjangan kelompok rasional, yaitu orang Mu'tazilah terhadap ajaran Islam. Nah, akidah-akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi kalau dicari di kitab-kitab sebelumnya, ya di kitab-kitab hadis itu ada, sebut di dalam Al-Quran ya ada. Artinya i'tiqad, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam mazhab Asy'ari Maturidi ada di kitab-kitab sebelumnya, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Musnad Imam Ahmad, ya ada di situ. Kalau dasar-dasar secara tekstual ya, dasar-dasar secara nakli ada di situ di Al-Quran dan hadis. Nah, Imam Asy'ari Maturidi ini hanya membangun metodologi, sedangkan pokok akidahnya sebelumnya ya sudah ada, tidak berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Karenanya di dalam mazhab Asy'ari, ini yang perlu saya sampaikan. Memang di kalangan mutakhirin ya, sejak abad setelah masa-masa Imam Asy'ari ya, sampai mutakhirin, cara penyajian akidah-akidah di dalam poin-poin akidah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak menggunakan dalil akli, dalil akal. Itu bukan karena tidak ada Al-Quran hadisnya, bukan. Tetapi orang-orang dulu itu kan rata-rata hafal Quran, banyak tahu hadis. Dan orang-orang dulu itu belum puas apabila ada dalil nakli Al-Quran atau hadis, tidak ada pendekatan rasional yang memakai. Nah, dan ini walaupun begitu di kalangan ulama Asy'ariyah ada banyak ulama yang menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dari nakli Al-Quran dan hadis, seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Misalnya kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, kitab Asma' wa Sifat, dan kitab-kitab lain. Jadi sebenarnya ya dari kitab-kitab itu. Baik. Jadi akidahnya Imam Asy'ari sama dengan akidahnya Imam Mazhab, sama dengan akidahnya Imam Hanafi, sama dengan akidahnya Imam Malik, sama dengan akidahnya Imam Syafi'i, sama dengan ya seperti itu. Karenanya Imam Asy'ari ini seluruh ulama Malikiyah ikut Imam Asy'ari, seluruh ulama Syafi'iyah kecuali sedikit ikut Imam Asy'ari, sebagian kecil Hanabilah ikut Asy'ari, sepertiga ulama Hanafiyah ikut Imam Asy'ari, 2/3 ulama Hanafiyah ikut Imam Maturidi. Karena memang tidak ada perbedaan. Karenanya poin-poin yang ada di dalam akidah Asy'ari, dalam akidahnya Imam Maturidi dipadukan dengan akidahnya Imam Tahawi, itu hampir tidak ada perbedaan. Kalau perbedaan itu hanya perbedaan secara lafaz, secara verbal, atau perbedaan yang ringan-ringan, tipis-tipis, bukan perbedaan yang radikal. Perbedaan sebutan gitu. Ya, pokoknya perbedaannya ya ringan-ringan lah. Begini ya, ada ya Ustadz kami dulu di manhaj salaf dalam tanda kutip Wahabi gitu. Itu selalu keluar protes, buktikan kepada kami bahwa manhaj salaf itu sesat gitu. Dalam hal ini manhaj salaf menurut mereka, dalam ini sebutan Wahabi, buktikan bahwa salafi Wahabi itu sesat, buktikan. Kalau mencari bukti bahwa manhaj orang-orang Wahabi ini sesat, ya banyak.
Banyak sekali kita ini sudah sering ceramah tentang kesesatan Wahabi ini, banyak. Kita ini apa dari aspek akidah atau aspek amaliyah atau apa, itu bisa. Misalnya akidah, salaf Wahabi ini akidahnya itu apa namanya? Dan dalam akidah Wahabi ini mereka membagi tauhid menjadi tiga. Kunci dari akidah Wahabi ini pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, dalam pembagian tauhid rububiyah uluhiyah ini kesesatannya luar biasa. Karenanya Wahabi gak bisa jawab. Mengapa? Yang pertama tauhid rububiyah. Mungkin besok kita bahas lebih luas lagi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini kata Wahabi seperti diterangkan di dalam kitab-kitab Wahabi. Ini saya punya kitab Wahabi berjudul At-Tamhid fi Syarh Kitab Tauhid karangan Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ini pengarangnya ini masih keturunan dari pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ini ya. Ini Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekh Al-Utsaimin. Al-Wasithiyah ini karangan Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Utsaimin. Nah, di dalam kitab-kitab ini dikatakan bahwa tauhid rububiyah itu artinya pengakuan atau keyakinan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam jagat raya ini adalah Allah. Bahwa Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam jagat raya. Ini tauhid rububiyah. Nah, seperti ini benar bahwa yang memiliki, mengatur alam jagat raya ya memang Allah. Tapi jumhur muslimin, mayoritas umat Islam yang tidak setuju dengan konsep tauhid rububiyah ini ada beberapa poin. Pertama, orang-orang Wahabi ini beranggapan bahwa orang-orang kafir, semua manusia bertauhid rububiyah. Apakah orang Hindu, orang Buddha, orang musyrik, orang Majusi, pokoknya orang bertauhid rububiyah. Ini kata Wahabi. Padahal kita tanya sama orang-orang di luar Islam, kamu bertauhid rububiyah? Kan ngerti tauhid rububiyah? Kan ngerti. Bahkan jangankan orang Indonesia, orang Arab sendiri kata para ulama, kalau melihat di dalam sejarah, orang Arab itu ada yang duhriyah, yang ateis, gak percaya pada Tuhan. Kemudian orang Arab itu ada yang Majusi. Yang terpengaruh Majusi itu ada orang-orang Arab yang dekat dengan Persia. Yang Yahudi ada juga, yang Nasrani ada juga, yang menyembah berhala dan menganggap berhala itu punya peran mengatur alam. Ini banyak orang-orang Arab dan disinggung di dalam Al-Quran. Ini kesalahan fatal Wahabi. Nah, kemudian kesalahan fatal Wahabi ini masalah tauhid rububiyah. Orang-orang Wahabi ini beranggapan bahwa orang musyrik ini posisinya lebih mulia daripada umat Islam di luar Wahabi. Orang musyrik lebih mulia dari kaum muslimin di luar Wahabi. Iya. Ada kitab berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid. Iya, saya pernah baca kitab itu dibahas oleh Ustaz saya dulu. Nah, ini ada salah seorang murid ya, seorang kawan dikasih dosennya yang Wahabi itu ketika kuliah di daerah kami, dia di Stain di Jember. Dosennya ini Wahabi. Kaifa Nafhamu Tauhid. Alumni Madinah Al-Munawwarah, doktor dia. Orangnya seorang dokter, ngasih hadiah Kaifa Nafhamu Tauhid. Dalam kitab ini ada bab halaman, kalau nggak salah halaman 16, ada bab Tauhid Abi Jahal wa Abi Lahab. Penjelasan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab ini orang yang bertauhid. Di kitab akidah manapun sejak masa salaf nggak ada bab yang memuji Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Ya karena Abu Jahal, Abu Lahab ini orang musyrik. Untuk Abu Lahab turun surat khusus Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu walaupun Abu Jahal itu masuk dalam surat itu bukan pujian tapi celaan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan syarrul bariyah.
seburuk-buruk yang ada ya orang-orang musyrik. Tapi di kitabnya Wahabi ini tauhid Abi Jahal wa Abi Lahab, bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab ini orang bertauhid. Lalu bagaimana setelah dia memuji Abu Jahal dan Abu Lahab, lalu bagaimana si Wahabi ini di dalam kitab ini, namanya kalau nggak salah pengarangnya Muhammad bin Ahmad Bashmir. Lalu dia bilang begini, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahl wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bi minal muslimin alladzina tawassaluna bil anbiya was salihin. Sungguh aneh dan sungguh mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih, lebih tulus imannya daripada kaum muslimin yang bertawassul. Abu Jahal, Abu Lahab tauhidnya lebih mantap, imannya lebih bersih, lebih tulus daripada kaum muslimin yang bertawassul. Ini akidahnya Wahabi. Jadi orang di luar Wahabi ini maqamnya, derajatnya dianggap di bawahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini di kitab mereka. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab dan orang musyrik di dalam Al-Quran dikatakan syarrul bariyah, seluruh manusia. Tapi ini dihargai sama Wahabi sampai masuk di dalam kitabnya. Mereka sampai perlu membahas Abu Jahal dan Abu Lahab. Iya, kata kita. Ya karena pembagian tauhid jadi 3. Sementara umat Islam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Sebaik-baik golongan dianggap di bawahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kata Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Iqtisam, tanda-tanda ahli bid'ah itu meninggikan musuh-musuh Allah dan merendahkan orang-orang beriman. Ya paham ini? Iya. Meninggikan Abu Jahal dan Abu Lahab. Iya. Karenanya menurut saya kalau Imam Wahabi ini kagum dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dan menganggap orang lain lebih di bawahnya Abu Jahal Abu Lahab imannya, mestinya kalau punya lembaga jangan kasih nama Imam Syafi'i. Imam Abu Lahab. Misalnya sekolah tinggi Abu Jahal, sekolah tinggi Abu Lahab, biar sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang disebarkan kepada orang. Orang itu harus ada kejujuran, keberanian. Jadi seperti itu. Sebagai trademark itu. Ya, sebagai ya seperti itulah. Baik ya. Ini kesesatan baru dibahas dalam hal akidah gitu ya. Ya, ini karena waktu sudah agak malam, mungkin kita cukupkan sekian saja ya. Baik. Okay. Ya, mudah-mudahan orang segera sadar dan tinggalkan ajaran Wahabi yang memuji Abu Jahal dan Abu Lahab itu, dan yang melecehkan saudaranya sesama umat Islam dan menipu kaum muslimin. Gak mau pakai nama Wahabi, tapi pakai nama yang Salafus Soleh atau nama Imam Syafi'i, bertaubat dan bakar kitab-kitabnya. Ini baru satu ya kita ungkapkan. Mudah-mudahan yang punya kitab itu dibakar. Dan sebenarnya bukan cuma itu kitab apa namanya, kitab Kaifan Nafhut Tauhid. Di kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di syarah-syarah kitab Tauhid, kemudian ada beberapa kitabnya ya, Kasyfus Syubhat, dia bilang terang-terangan bahwa kesyirikannya awal, syirkul awal, syiriknya Abu Jahal, Abu Lahab dan musyrik itu katanya lebih ringan daripada syiriknya umat Islam pada masa sekarang. Musyriknya Abu Lahab lebih ringan dari musyriknya kaum muslimin. Iya, jadi kaum muslimin di luar Wahabi yang sekarang lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan saya yakin yang Wahabi pasti punya kitab Kasyfus Syubhat itu. Pasti punya, dan kalau dibaca pasti ada di situ. Karena saya pernah baca. Saya tadi saya cari-cari gak ketemu. Kita Wahabi juga punya. Saya kira itu ya. Dan mudah-mudahan yang yang punya kitab-kitab Wahabi segera bertaubat, dibuka hatinya oleh Allah dan kitabnya dibakar. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tutup pertemuan malam ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.